位同学，大家好！现在我们已经进入了见山也是山的地步了，也就是到了这个故事呢，你会发现所有的印尼文的故事开始进入了另外一个境界。我们现在就来看这个青蛙的故事，这个是Vinda写的，所以格外的有意思。我们来注意听。Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Bobby dengan anjing peliharaannya si Blackie. Bobby juga mempunyai seekor katak yang ia simpan dalam sebuah tabung kaca besar. Pada malam hari, ketika Bobby dan anjingnya sedang tidur, diam-diam si katak memanjat keluar dari dalam tabung kaca dan melompat melalui jendela kamar yang terbuka lebar. Keesokan paginya, ketika mereka terbangun, mereka melihat bahwa tabung kaca itu telah kosong. Bobby mencari-cari keberadaan si katak di setiap sudut ruangan. Dan si Blackie pun juga ikut-ikutan mencari si katak ke dalam tabung kaca sambil memasukkan kepalanya ke tabung tersebut. Tetapi ia mendapati kepalanya terjebak di dalam tabung kaca itu. Bobby kembali mencari si katak dan melihat keluar jendela. "Katak, di mana kamu?" teriak si Bobby. Si Blackie juga ikut-ikutan melihat keluar jendela dengan keadaan kepala masih terjebak di dalam tabung kaca. Karena tabung kaca itu sedikit berat, si Blackie pun akhirnya terjatuh dari jendela dengan mengenai kepala terlebih dahulu, hingga tabung kaca itu pun pecah. Karena kaget, Bobby langsung berlari menghampiri si Blackie dan memeluknya. Ia begitu khawatir kalau anjingnya akan terluka oleh pecahan kaca. Ternyata, si Blackie tidak terluka sama sekali. Dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Bobby melihat ada sebuah lubang besar di dalam tanah. Ia pun menyerukan nama si katak melalui lubang itu. "Katak! Katak, apakah kamu di sana?" Ketika Bobby sedang mencari si katak, si Blackie malah asik menggonggong ke arah sarang lebah. Tiba-tiba, seekor tikus keluar dari dalam tanah dan menggigit Bobby tepat di hidungnya. Bobby pun berlari menjauhi lubang dalam tanah itu. Sementara itu, si Blackie masih saja mengganggu sarang lebah yang menggantung di pohon sambil menggoyang-goyangkan pohon tersebut. Sarang lebah itu pun terjatuh, dan lebah-lebah mulai keluar dari dalam sarangnya. Lebah-lebah itu sangat marah ketika si Blackie mengganggu rumah mereka. Di sisi lain, Bobby kembali melanjutkan pencariannya. Ia menemukan sebuah lubang di pohon besar. Ia memanjat pohon itu dan melihat ke dalam lubang tersebut sambil berteriak, "Katak! Katak! Di mana kamu?" Tiba-tiba, seekor burung hantu keluar dari dalam lubang itu. Bobby pun kaget dan terjatuh dari atas pohon. Di saat yang sama, si Blackie sibuk melarikan diri dari kejaran para lebah yang marah. Blackie berlari ke sana kemari agar tidak disengat oleh lebah-lebah itu. Sementara itu, Bobby yang malang pun juga dikejar-kejar oleh burung hantu. Dia berusaha memanjat batu besar agar tidak dikejar oleh si burung hantu. Bobby melihat ada ranting pohon di atas batu besar itu. Ia mencoba untuk meraih ranting itu dan kembali menyerukan nama si katak. "Katak, di mana kamu?" Tapi yang dipegang Bobby bukanlah ranting pohon, melainkan tanduk rusa yang terlihat seperti ranting pohon. Lalu rusa itu mengangkat Bobby di atas kepalanya. Kemudian, rusa itu berlari mendekati tebing. Melihat Bobby berada di atas kepala rusa, si Blackie pun ikut berlari-lari mengejar si rusa. Tiba-tiba, rusa itu berhenti, yang mengakibatkan Bobby dan si Blackie terjatuh di tepi tebing. Ternyata, ada sebuah kolam dangkal di bawah tebing. Lalu, mereka pun terjatuh ke dalam kolam tersebut dengan keadaan si Blackie berada di atas tubuh Bobby. Kemudian, Bobby mendengar suara yang tidak asing baginya.
Bobby menyuruh Blackie agar tetap tenang dan jangan bersuara. Kemudian, mereka mulai merangkak naik dari kolam tersebut dan melihat ada sebuah kayu besar. Ternyata dari balik kayu besar itu ada si katak yang sedang berdua dengan pasangannya. Dari balik rumput keluar juga beberapa anak katak yang masih kecil-kecil. Bobby begitu senang karena melihat si katak memiliki banyak anak. Bobby pun mengambil salah satu dari anak katak itu untuk dijadikan peliharaan baru. Akhirnya, Bobby, Blackie, dan si katak kecil pulang ke rumah dengan bahagia. Mereka melambaikan tangan sebagai salam perpisahan kepada keluarga katak. Keluarga katak pun melepas salah satu anggota keluarganya dengan memberikan senyum terbaik mereka. 接下来我们来看阅读测验，我们来听听看，选一选看，下面哪一个答案是错的 A. Blackie mencari si katak ke dalam tabung kaca sambil memasukkan kepalanya ke tabung tersebut. B. Blackie mendapati kepalanya terjebak di dalam tabung kaca itu. C. Blackie memasukkan kepalanya ke tabung kaca hingga tabung kaca itu pecah. D. Blackie terjatuh dari jendela dengan mengenai kepala terlebih dahulu. 这题的答案是 C， 也就是这只小狗小黑把头伸进那个罐子里面，因此呢，那个罐子就破了。不是的，这个答案不对。下面我们来看看哪一个答案是错的。 A. Si Blackie menggoyang-goyangkan sarang lebah yang menggantung di pohon. B. Sarang lebah itu terjatuh. C. Lebah-lebah mulai keluar dari dalam sarangnya. D. Lebah-lebah itu sangat marah karena si Blackie mengganggu rumah mereka. 这题的答案 A 是错的。A 是说这个小黑它摇那个蜂窝，那个蜂窝呢挂在树上，其实它不是摇那个蜂窝，它摇的是那棵大树才对。下面我们来看看哪一个答案是错的。 A. Si Blackie mengganggu sarang lebah yang menggantung di pohon. B. Si Blackie sibuk melarikan diri dari kejaran para lebah yang marah. C. Si Blackie berlari ke sana kemari agar tidak disengat oleh lebah-lebah itu. D. Si Blackie berusaha memanjat batu besar agar tidak dikejar oleh para lebah. 这题的答案 D 也是错的。换言之 ，D 是说小狗小黑爬到那颗大石头上面，为了要躲避蜜蜂的追逐，其实不是小黑，是那个小朋友才对。下面哪一个题目是错的 A. Bobby dan si Blackie terjatuh ke dalam tersebut dengan keadaan Bobby berada di atas tubuh si Blackie. B. Dari balik kayu besar itu ada si katak yang sedang berdua dengan pasangannya. C. Bobby begitu senang karena melihat si katak memiliki banyak anak. D. Bobby mengambil salah satu dari anak katak itu untuk dijadikan peliharaan baru. 这题 A 的答案是错的。A 是说芭比跟小黑一起掉到池塘里以后呢，芭比坐在小黑的头上，其实是倒过来才对，是小狗小黑在芭比的肩膀上面才对。